Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, ayyuhal ikhwah wal akhwat yang kami hormati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Ta'ala atas limpahan nikmatnya kepada kita yang telah dengan taufik hidayahnya kita masih bisa melaksanakan atau menunaikan aktivitas kita sesuai dengan apa yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah kepada uswah kita, suri toladan kita, panutan kita, Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya. Kaum muslimin wal muslimat yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Ajwibatul Jaliyah liman sa'ala an syarh ibni Aqilin alal alfiyah yang ditulis oleh Syekh Husain bin Ahmad bin Abdullah Al-Ali. Kita masih membicarakan tentang tanda-tanda isim. Nah, kita masuk tanda isim yang berupa tanwin, yang mana ini ada di bait matan alfiyah, yaitu yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Malik rahimahullah, di mana beliau menjelaskan tentang tanda isim terangkum dalam satu bait. Bil jarri wa tanwini wan nida wa al wa musnadin lil ismi tamyizun hasal. Ya, dengan jar, tanwin, nida dan al dan musnad ilaih, maka isim bisa dibedakan dari yang lainnya. Maka tanda isim yang berikutnya adalah tanwin. Yang sudah kita bahas di sini ada jar, kemudian nida, kemudian berawalan dengan al, kemudian musnad ilaih, dan tanwin ditempatkan di urutan yang terakhir, ya, karena pembahasan tanwin cukup panjang, yang mana tanwin itu di sini dibagi menjadi tanwin tamkin, ya, kemudian ada tanwin tankir, tanwin muqabalah, dan tanwin iwad. Ya, tanwin iwad. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tanwin iwad. Ya, membahas tentang tanwin iwad. Ya, diterangkan di sini tanwinul iwad wa huwa salah satu aqsamin. Tanwin iwad itu ada 3 bagian. Tanwin iwad atau tanwin pengganti atau tanwin yang menggantikan. Yaitu ada 3 bagian. Yang pertama alif, yaitu iwadun an harfin. Ya, iwadun an harfin, yaitu tanwin iwad dari harf atau huruf. Jadi sebuah tanwin yang mana dia merupakan pengganti dari sebuah huruf yang dihilangkan. Wa huwa tanwinul ladzi yalhaqul manqusa iwadan anil ya'il mahdhufati fi halatay raf'i wal jarri. Yaitu tanwin yang terdapat pada isim manqus sebagai pengganti dari huruf ya yang dihilangkan atau ya yang dibuang, yaitu dalam 2 keadaan, rofa dan jar. Jadi isim manqus ketika dalam keadaan rofa dan dalam keadaan jar, maka ketika dihilangkan alnya, kemudian ya-nya juga harus dihilangkan dan diganti dengan tanwin, namanya tanwin iwad. Ya, contoh rofa nahu hadza qadin. Ini adalah seorang hakim. Ya, qadin di sini sebagai khobar dan dia rofa. Ya, kalau kita ditanya apa tanda rofanya, kita kirakan pada huruf ya yang dibuang. Kemudian contoh yang jar adalah wa marartu biqadin.
Dan wa marartu biqadin, saya melewati seorang hakim. Nah, di sini qadin dia adalah dalam keadaan jar karena didahului oleh huruf ba. Dan di situ tanwinnya pengganti dari huruf ya yang dibuang. Dan kemarin sudah kita singgung juga bahwasannya ada yang lebih memberikan spesifik lagi bagi tanwin iwad dengan harf, yaitu hanya pada isim pada isim manqus yang ghairu munsharif, ya, memberikan spesifik bahwasanya tanwin iwad dengan harf itu hanya ada pada isim manqus yang ghairu munsharif. Adapun semacam qadin ini isim manqus tapi munsharif sebenarnya, ya, sehingga satu pendapat mengatakan tanwin pada qadin ini merupakan tanwin tamkin, ya, merupakan tanwin tamkin bukan tanwin iwad. Tapi di sini dimutlakan bahwasanya pada isim manqus gitu. Wallahu a'lam. Kemudian yang kedua, tanwin iwad, tanwin pengganti yang kedua adalah ba iwadun an kalimatin. Tanwin sebagai pengganti dari satu kata yang dihilangkan. Artinya ada sebuah kata, kemudian dia diganti hanya dengan tanwin. Ya, sehingga namanya tanwinnya iwad an kalimah. Wa huwa tanwinul ladzi yalhaqu akhira kullin wa ba'din. Yaitu tanwin yang terdapat pada akhir lafaz kullun dan ba'dun. Ya, ketika rafa ya kullun ba'dun, ketika nasab kullan ba'dan, ketika jar kullin ba'din. Ya, tanwin yang ada pada dua lafaz tadi itu disebut sebagai iwad an kalimah. Iwadun anil mudhafi ilaihi. Tanwinnya merupakan pengganti dari mudhaf ilaihnya. Jadi mudhaf ilaihnya diringkas, ya, kalau istilah kita dipersimpel, diganti dengan sebuah tanwin, namanya tanwin iwad an kalimah. Kama fi qaulihi ta'ala, sebagaimana ada pada firman Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, qul kullu ya'malu ala syakilatih. Qul kullu ya'malu ala syakilatih. Qul, katakanlah. Kullun, nah tulisannya kullun, ya, silahkan dilihat di situ tulisannya apa? Kullun. Kullun ya'malu ala syakilatih. Tiap-tiap orang berbuat menurut keadaan masing-masing. Maka lihat pada tulisan kullun. Di situ menggunakan tanwin. Maka makna dari kullun ay kullu insanin, yaitu setiap orang. Ya, jadi lafadz insaninnya dihilangkan, diganti dengan tanwin yang ada pada kullun tersebut. Namanya apa? Namanya tanwin iwad an kalimah. Jadi kullu insanin, insaninya dihilangkan, kemudian diganti dengan tanwin. Ya, berarti tanwinnya ini mewakili satu kata atau satu mudhof ilaih yang dihilangkan. Wa kama qala syair, sebagaimana yang dikatakan oleh seorang pensyair. Danaitu arwa wa duyunu tuqda famatalat ba'dan wa addat ba'dan. Nah, kita lihat lafadz ba'dan ini, ya. Ini merupakan tanwin iwad an kalimah juga ini. Danaitu arwa, saya ngutangi kepada arwa, itu kalau bahasa kita, ya. Saya memberikan hutang kepada arwa. Ya, arwa ya nama orang, itu nama orang perempuan. Wa duyunu tuqda, dalam keadaan yang namanya hutang itu harus dibayar. Ya, artinya bukan dikasih tapi benar-benar memang dihutangi. Dan yang namanya hutang, lazimnya hutang ya harus dibayar gitu. Artinya arwah ini punya kewajiban bayar hutang. Kemudian fama talat ba'dan wa addat ba'dan.
Ya kan, tapi arwah tersebut ya dia memanjangkan ba'don, yaitu maknanya wama tolat ba'dod diyun wa adat ba'dahu. Ya dia memanjangkan atau menunda-nunda pembayaran sebagiannya atau pelunasan sebagiannya, wa adat ba'don, dan membayar sebagiannya. Ya artinya belum disarutang, ya belum dibayar lunas. Sebagiannya masih diperpanjang, sebagiannya sudah dibayarkan. Nah, di sini ada lafaz ba'dhan. Nah, tanwin pada ba'dhan ini namanya tanwin iwad an kalimah. Ya namanya tanwin iwad an kalimah. Karena maknanya ba'dhad duyuni, ad-duyuni-nya itu ya, itu diganti dengan tanwin. Ya, fama tolat ba'dhan wa addat ba'dhan. Ya, ba'dhan yang kedua juga sama, yaitu ba'dhad duyun atau ba'dahu. Ini namanya tanwin iwad an kalimah. Sekali lagi, tanwin iwad an kalimah itu tanwin iwad yang terdapat di lafaz apa tadi? Kullun dan ba'dun. Ya, di situ mudhaf ilaihnya dihilangkan, diganti dengan sebuah tanwin, namanya iwad an kalimah. Kemudian yang ketiga, masih tentang tanwin, ya masih tentang tanwin. Yang ketiga, jim iwadun an jumlatin, tanwin sebagai pengganti dari satu kalimat. Ya, sehingga kalau diurutkan, yang pertama tanwin sebagai pengganti dari satu huruf yang dihilangkan, yang kedua tanwin sebagai pengganti dari satu kata yang dihilangkan, yang ketiga tanwin sebagai pengganti dari satu kalimat yang dihilangkan kemudian diganti dengan tanwin, atau makna kalimat itu ada pada tanwin tersebut, atau tanwin tersebut sebagai pengganti dari kalimat yang ada gitu. Wa huwa tanwinul ladzi yalhaqu id iwadan an jumlatin takunu ba'daha, yaitu tanwin yang terdapat pada id. Ya, id ditanwin ya, jadi idin itu sebagai pengganti dari satu kalimat yang terletak setelahnya. Ya, jadi id kemudian ada satu jumlahnya dihilangkan diganti dengan tanwin. Ya, kama qaqali ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, ya sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa antum hina idzin tanzurun. Ya, pada firman Allah Ta'ala yaitu wa antum hina idzin tanzurun, padahal kalian melihat, padahal kalian ketika itu melihat. Wa antum hina idzin, padahal kalian hina idzin ketika itu, tanzurun kalian melihat. Ya, kita lihat pada tulisan hina idzin, yaitu lafaz idzinnya itu asalnya hina dan id, kemudian jumlah, kemudian jumlahnya dihilangkan diganti dengan sebuah tanwin. Ya, wa antum hina idzin tanzurun, dan kalian ketika itu melihat, maka diterangkan hina id balaghatir ruhul hulquma, yaitu tatkala nyawa sudah sampai di kerongkongan. Ketika sakaratul maut, setiap manusia melihat kematian ada di depannya, malaikat maut ada di depannya, terpampang surga neraka. Ya. Kita berdoa semoga kita termasuk yang diberi kemudahan oleh Allah Ta'ala. Wa antum hina idin tanzurun. Ya, di sini tanwinnya pengganti dari balaghatir ruhul hulquma. Ruhul diganti dengan sebuah tanwin pada idnya sehingga menjadi hina idin. Kemudian wazada ba'duhum tanwinat tarannumi,
Dan sebagian yang lain ada yang menambahkan yaitu tanwin tarannum. Ya, tanwin tarannum, ada istilah tanwin tarannum. Wa huwa alladhi yalhaqul qawafiyal mutlaqata biharfi illatin. Tanwin tarannum adalah tanwin yang terdapat pada qafiyah mutlaqah. Ya, pada sajak mutlaqah biharfi illah yang berakhiran dengan huruf illah kemudian diucapkan dengan tanwin. Ini namanya tanwin tarannum. Kemudian wa tanwin al-ghali, dan juga tanwin ghali. Wa huwa alladhi yalhaqul qawafiyal muqayyadah, yang terdapat pada qafiyah atau sajak muqayyadah yang berakhiran yaitu dengan huruf sahih yang disukun. Ya, huruf sahih yang disukun kemudian ditambahkan di sana tanwin ghali. Ya. Jadi ada tanwin tarannum dan ada tanwin ghali. Tanwin tarannum itu tanwin yang terdapat pada qafiyah mutlaqah. Mutlaqah itu yang berakhiran dengan huruf ilah. Kalau berakhiran dengan huruf sahih yang sukun namanya qafiyah muqayyadah. Fatarannum kaqali syairi. Contoh tanwin tarannum itu seperti perkataan pensyair, ya. Aqillil lauma 'adzila wal 'itaban wa quli in asabtu laqad asaban. Nah, di situ ada tanwin tarannum. Ya, berakhiran dengan huruf ilah, kemudian huruf ilahnya diganti dengan tanwin. Aqillil lauma 'adzila wal 'itaba. Ya, diganti dengan tanwin wal 'itaban. Wa quli in asabtu laqad asaba, diganti dengan tanwin maka menjadi asaban. Ya. Aqillil lauma, sedikitkanlah dalam mencela. Maksudnya tinggalkanlah, ya, tinggalkanlah al-lauma, mencela, adzila. Ya, adzila. Ini ada huruf nida yang dihilangkan, ya adzila gitu. Ya-nya dihilangkan. Adzila, wahai perempuan yang suka mencela, wal itaban, dan tinggalkanlah makian. Ya. Tinggalkanlah wahai perempuan yang suka mencela, yaitu tinggalkan mencela atau memaki. Wa quli in asabatu laqad asaban, sungguh aku telah wa quli, dan katakanlah olehmu bila aku berbuat benar, laqad asaban, sungguh aku telah berbuat benar. Ya, artinya satu hal yang benar jangan dihilangkan. Benar ya katakan benar, sudah benar malah dicela gitu. Ya, di sini syahidnya adalah pada lafadz al-itaban, itu tanwin tarannum. Asaban juga tanwin tarannum. Asyahidu al-itaban wa asaban. Wajhul istishhad adkhala syairu alaihima fil insyadi tanwina tarannumi wa akhiruhuma harfu illatin. Ya, maka pengambilan syahid dari syair ini, atau yang bisa kita ambil dari syair ini sebagai syahidnya adalah di mana adkhala syairu alaihima fil insyadi tanwina tarannum. Pensyair memasukkan pada dua kata tadi di syair tersebut, yaitu memasukkan tanwin tarannum. Wa akhiruhuma harfu illatin, yang keduanya berakhiran dengan huruf ilah. Wa huwal alif, huruf ilahnya berupa alif. Ya, sehingga al-itaban itu wal-itaba. Alifnya diganti tanwin jadi wal-itaban. Asaban asalnya asoba, alifnya diganti tanwin maka menjadi asaban.
Sehingga namanya wa yusamma aliful itlaq. Alifnya ini disebut sebagai alif itlaq. Ya, alif untuk memutlakkan supaya bisa terbaca fathahnya gitu. Li'annal qafiyata allati akhiruha harfu illatin tusamma mutlaqatan. Ya, karena sajak atau qafiyah yang berakhiran dengan huruf illah dinamakan sebagai qafiyah mutlaqah. Ya, contohnya yang ini disebut sebagai qafiyah mutlaqah. Ya, di situ ada tanwin, ya, tanwinnya pengganti dari alif, maka namanya tanwin tarannum. Kemudian wa ammal ghali wa qad asbatahul akhfasu. Dan adapun tanwin ghali maka sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Imam Akhfas. Qaqali syairi, sebagaimana perkataan seorang pensyair, wa qatimil a'maki khawil mukhtaraqan. Qafnya sudah sukun, tambahkan tanwin itu. Kemudian mustabihil a'lami lamma'il khafaqan. Khafaqan. Nah, qafnya sukun, tambahkan tanwin. Ini tanwin ghali namanya karena berakhiran dengan huruf sahih yang bersukun. Asyahidu, ya, syahid dari syair ini adalah al-mukhtariqan dan wal khafiqan. Waqatimil a'maki khawil mukhtaraqan. Berapa banyak pedalaman yang luas yang tidak ada yang bisa menempuhnya. Ya, mustabil a'lami lamma'il khafaqan, ya, khafaqan. Yang samar rambu-rambunya atau petunjuk arahnya lamma'il khafaqan. Tanah lapang, ya, di mana fata morgana tampak berkilat. Ya, karena seperti, ya, berupa tanah lapang padang Sahara, banyak fata morgana, ya, sehingga menjadi samar rambu-rambunya. Itulah pedalaman yang jarang orang menempuhnya. Wallahu a'lam. Maka kita lihat di sini syahid dari syair ini, ya, syahid dari syair ini adalah al-mukhtariq. Al-mukhtariq, qafnya sukun, ya, kemudian dibaca dengan tanwin, ya, sehingga bacanya al-mukhtariqin gitu. Asalnya qafnya sukun. Kemudian wal khafiqin, karena qafnya sukun, ya, qafnya sukun kemudian diikuti dengan tanwin, ya, sehingga wal khafaqin, ya, wal khafaqin. Wajhul istishhad adkhalat tanwina alaihima. Ya, wajhul istishhadnya atau bentuk pengambilan syahid dari syair tersebut, di mana pensyair memasukkan tanwin kepada keduanya. Al-mukhtaraq ditambahkan tanwin, yaitu al-mukhtaraqin. Kemudian al-khafaq, qaf sukun tambahkan tanwin, jadi al-khafaqin. Ya, ma'aqtiranihima bi'al wa sukkinata. Ya, disertai keduanya itu, atau dalam keadaan keduanya itu berawalan dengan al dan keduanya disukun. Ya, lihat satu lagi, ya, yaitu al-mukhtaraq. Ini berawalan al, kemudian ditambahkan tadi jadi al-mukhtaraqin gitu. Kemudian al-khafaq, ya, al-khafaq ditambahkan in, ya, li ajlil waqfi, karena tujuan mewakafkan sehingga disukunkan, ya, tanwinnya disukunkan.
Wal aslu annahuma majruratani bil kasrah. Maka asalnya keduanya itu dijer dengan kasrah. Nah, kita bicara asal usul ini. Khawil mukhtaraqi itu asalnya ya. Kemudian lamma'il khafaqi itu jer semuanya, tandanya kasrah. Kemudian untuk tujuan waqaf jadi sukun. Kemudian setelah itu dimunculkan lagi kasrahnya karena diikuti dengan tanwin ya, sehingga asalnya al-mukhtaraqi kemudian disukun al-mukhtaraq, kemudian ditambahkan tanwin jadi al-mukhtaraqin. Yang kedua al-khafaqi, kemudian dalam keadaan disukunkan karena waqaf al-khafaq, kemudian ditambahkan tanwin al-khafaqin. Itu asal usulnya, sehingga al-mukhtaraqin dan al-khafaqin. Wa hadhil qafiyatu tusamma muqayyadatan li anna akhiral kalimati fi akhiril baiti harfun sahihun sakinun. Qafiyah atau sajak bait ini dinamakan dengan qafiyah muqayyadah karena berakhiran karena kata yang ada di situ berakhiran karena akhir dari kata yang ada di bait tersebut itu berakhiran dengan huruf sahih yang bersukun. Ya. Tadi al-mukhtaraq itu li ajlil waqaf maka disukun. Al-khafaq li ajlil waqaf maka disukun. Ya, li ajlil waqfi itu untuk tujuan mewaqafkan maka disukun, kemudian diikuti tanwin, kemudian di kasrah lagi. Nah, wallahu a'lam. Ya, jadi ada tanwin tarannum dan ada tanwin ghali. Ya, tarannum itu terdapat pada sajak syair atau bait syair, sajak dari bait syair yang berakhiran dengan huruf illah. Kemudian diikuti dengan tanwin. Huruf ilahnya diganti dengan tanwin, dan ada yaitu tanwin ghali, yaitu pada qafiyah muqayyadah yang berakhiran dengan huruf sahih yang bersukun, kemudian diikuti dengan tanwin. Ya, kemudian pertanyaan yang kedua, ma ra'yu ibni Malikin fi tanwini tarannumi wal ghali wa bima i'tarada alaihi ibnu Aqilin wa marraju ala hadzal i'tirad. Ya, apa pandangan Ibnu Malik terhadap tanwin tarannum dan tanwin ghali? Kemudian bagaimana Ibnu Aqil memberikan sanggahan dan apa jawabannya atau balasannya atau bantahannya terhadap sanggahan tersebut. Ya, supaya kita bisa mendudukkan ya. Ini kok ada al, ada tanwin, katanya kalau ada al tidak boleh tanwin, seperti itu. Maka jawabannya ya Ibnu Malikin anna tanwina tarannumi wa tanwinal ghali ya wa tanwinal ghaliya min khasaisil ism. Ibnu Malik memandang bahwasanya tanwin tarannum dan tanwin ghali itu termasuk dari tanda yang khusus bagi isim. Wa yu'ariduhu fi dzalika Ibnu Aqilin, dan Ibnu Aqil menyanggahnya apabila dikatakan tanwin tarannum dan tanwin ghali merupakan tanda spesifik bagi isim. Fahuwa yara, ya Ibnu Aqil punya pandangan annahuma yakunani fil ismi wal fi'li wal harfi, bahwasannya tanwin tarannum dan tanwin ghali itu ada pada isim, pada fi'il, dan pada harf bahkan. Wa yu'ayyidu ra'ya ibni Aqilin asyahidu sabik, dan menjadi penguat pandangan atau pendapat dari Ibnu Aqil adalah syahid yang tadi yang sudah disebutkan, di mana al-mukhtaraqin wal khafaqin, pada lafaz al-mukhtaraqin dan al-khafaqin. Ya, li anna syaira adkhala alaihi tanwina ma'aqtiranihima bi'al, di mana pensyair di sini dia memasukkan tanwin
ya, memasukkan pada dua kata tadi al-mukhtarakin dan al-khafakin, memasukkan tanwin padahal berawalan dengan al. Walau kana hadza tanwinu mimma yakhtassu bil ismi lam yalhaqil ismal mukhtarana bi al. Ya, pandangan Ibnu Aqil, seandainya tanwin tarannum dan tanwin ghali itu khusus sebagai tanda khusus bagi isim, niscaya tidak terdapat pada isim yang berawalan dengan al. Ya, karena yang namanya isim kalau sudah ada alnya tidak boleh tanwin. Di sini kok ada tanwin padahal ada al, yang menunjukkan ini bukan khusus pada isim. Ini pandangan siapa? Ibnu Aqil. Ya kan, tapi Ibnu Malik memandang enggak, itu tetap ada isim. Ya, bagaimana cara mengkompromikan ya nanti akan disebutkan di sini. Wa yu'ayyiduhu kadzalika qaulus syair. Demikian juga perkataan pensyair menguatkan pandangan Ibnu Aqil tersebut. Asifat tarahul ghaira anna rikabana lamma tazul bi rihalina wa ka'an qadin. Ini syahid dari Ibnu Aqil yang mengatakan bahwasanya tanwin tarannum dan tanwin ghali itu tidak khusus ada pada isim, bahkan pada huruf ini. Ya. Asifat tarahul ghaira anna rikabana lamma tazul birihalina wa ka'an qadin. Telah dekat waktu berangkat, hanya saja kendaraan kami belum berangkat, seakan-akan waktu perpisahan telah terjadi. Wasyahidu fihi, maka syahid di dalam bait syair ini adalah dukhulut tanwini alal harfi qadin, masuknya tanwin pada huruf qadin. Qad itu huruf, dimasukkan tanwin jadinya qadin itu. Wa hadza yadullu ala anna tanwin at-tarannumi la yakhtassu bil ism. Ini sebagai bukti atau ini menunjukkan bahwasanya tanwin tarannum itu tidak khusus hanya ada pada isim. Ternyata ada juga pada haraf qad, dimasuki tanwin jadi qadin gitu. Itu syahid dari bait syair yang ini. Kemudian bagaimana mengkompromikannya? Maka wa yuraddu ala hadzal i'tiradi, maka bantahan sanggahan terhadap i'tirad dari Ibnu Aqil ini, ya, bantahan terhadap pandangan dari Ibnu Aqil yang mengatakan tanwin tarannum, tanwin ghali itu juga ada pada fi'il dan juga pada harf gitu. Maka diterangkan di sini bi anna tasmiyata nuni tarannum wan nuni allati talhaqul qawafiyal mutlaqata tanwinan, bahwasannya tanwin tarannum atau nun pada tanwin tarannum dan nun yang terdapat pada qafiyah mutlaqah itu dinamakan tanwin. Betul, suara nun sukunnya disebut tanwin. Ya, contohnya tadi al-itaban, nun sukun, suara nun sukun itu tanwin. Asaban, suara nun sukunnya itu tanwin. Ya. Itu memang disebut tanwin. Akan tetapi innama hiya tasmiyatun majaziyah. Tapi sebenarnya itu hanyalah penamaan yang bersifat majaz, kiasan. Ya, karena yang namanya tanwin itu adalah suara nun sukun gitu ya, suara nun sukun di akhir sebuah kata dari sisi lafadz, bukan dari sisi tulisan. Maka dikatakan ini adalah tanwin, tapi tanwin majazi ya. Tasmiyatan majazian wa laysat minal haqiqatil lati wudi'a laha lafdzut tanwin. Bukan merupakan tanwin haqiqah, tanwin yang sesungguhnya, yang mana ditempatkan bentuk lafadz. Ya, kalau an ya ana ulangi, tanwin pada tanwin tarannum itu adalah tanwin majazi.
kiasan. Karena yang namanya tanwin itu ya suara nun sukun di akhir suatu kata. Akan tapi tanwin di situ tanwin majazi ya, tanwin majazi ya, tasmiyah majaziyah. Laisat minal haqiqah, bukan tanwin yang sesungguhnya, karena yang dimaksud tanwin yang sebagai tanda isim itu adalah tanwin yang hakiki, yaitu yang ada peletakan tanwinnya. Kitaban, nah itu di atas ba ada fathah tanwin, itu namanya tanwin hakiki. Kitabun pakai dhammah tapi dhammahnya tanwin. Kitabin kasrohnya tanwin, bukan yang bentuk nun disukun, bukan. Itulah wallahu alam cara mengkompromikan dari dua pendapat tadi. Yang mana Ibnu Malik mengatakan ini tanwin. Ya, tanwin apa? Tanwin majazi ya, tanwin majazi. Tasmiyah majaziyah, bukan dari sisi tasmiyah hakikiyah. Kaum muslimin wal muslimat, ayyuhal ikhwah wal akhwat yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah, itulah tanda-tanda isim ya. Tanda-tanda isim ya sudah kita sampaikan, yaitu dari bait yang disebutkan oleh al-muallif al-imam Ibnu Malik rahimahullah, bil jarri wa tanwini wa nida wa al wa musnadin lil ismi tamyizun hasal. Dengan jar, tanwin, nida dan al dan juga musnad ilaih, maka isim bisa dibedakan dari yang lainnya. Kaum muslimin wal muslimat, ikhwani wa akhwati yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah. Untuk pertemuan kali ini ya kita cukupkan sampai di sini, yaitu menyelesaikan pembahasan dari tanda-tanda isim. Insya Allah pembahasan berikutnya adalah tentang tanda fi'il, alamatul fi'li, ita fa'alta wa atat wa yaf'ali wa nuni aqbilanna fi'lun yanjali. Itu adalah tanda-tanda fi'il, insya Allah pada pertemuan berikutnya. Demikian yang bisa disampaikan. Atas kesalahan kekurangan ana minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lamu bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.